Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa kesehatan. Bersama saya Melati Fajarini, saya ingin berbagi tentang bagaimana cara menelaah sebuah paragraf secara kritis. Nanti diharapkan dengan memiliki kemampuan mengkaji atau menilai sebuah paragraf secara kritis, kita juga lebih bisa membuat sebuah paragraf dengan lebih baik. Ya, tapi sebelumnya untuk mahasiswa semester awal yang masih belum paham mungkin ya, apa sih tulisan ilmiah itu? Nah, tulisan ilmiah itu adalah tulisan yang harus memenuhi kaidah-kaidah keilmuan tertentu ya. Jadi berbeda dengan tulisan-tulisan fiksi atau tulisan-tulisan populer lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke kalimat dalam paragraf. Jadi umumnya ada 3 macam kalimat, yaitu kalimat topik, kalimat pendukung, dan kalimat kesimpulan. Kalimat topik itu adalah kalimat yang memberikan gambaran isi paragraf. Jadi dengan membaca kalimat topik, si pembaca diharapkan bisa mengetahui isi paragraf secara keseluruhan. Jadi mendapatkan gambaran secara kasar dulu ya tentang isi paragraf yang akan dia baca. Sebetulnya dalam satu paragraf itu hanya ada satu ide. Jadi baiknya dengan adanya kalimat topik, dia memberikan kerangka berpikir kita, kerangka tulisan supaya ide kita tidak terlalu melebar kemana-mana ya. Kemudian yang kedua adalah kalimat pendukung. Kalimat pendukung itu adalah kalimat yang mendukung kalimat topik yang sudah kita tuliskan sebelumnya. Jadi buktinya apa? Jadi dari kalimat topik itu data pendukungnya apa? Itu yang harus kita sampaikan di kalimat-kalimat berikutnya. Kemudian kalimat kesimpulan di akhir adalah kalimat menyimpulkan keseluruhan isi paragraf. Dapat juga berfungsi sebagai kalimat penyambung untuk paragraf berikutnya. Nah, kemudian lanjut ke contoh, langsung saja ke contoh. Ini contoh yang umum dulu ya. Jadi contoh pertama ini membicarakan tentang mobil. Jadi mobil adalah alat transportasi, kemudian ada jumlah orangnya, kemudian ada bahan bakar, dan angka kejadian cedera ya. Nah, kemudian membicarakan juga tentang bis, kemudian tentang operasi di mana, kemudian milik siapa ya. Nah, ini masih deskriptif ya, belum menggambarkan kemampuan berpikir. Kemudian di sini juga belum ada kalimat topik kalau misalnya dibilang mobil adalah sebuah alat transportasi manusia. Apakah menggambarkan alat transportasi manusia? Di sini sudah membicarakan tentang bahan bakar, kemudian orang meninggal. Nah, ini masih belum tersambung dengan kalimat pendukungnya. Jadi kalimat pendukung ini kurang mendukung kalimat topik yang sudah dituliskan sebelumnya. Kemudian kita lihat di sini di akhir di kalimat kesimpulan ini tidak menggambarkan, tidak menyimpulkan keseluruhan isi dari paragraf tersebut. Kita lanjut, contoh berikutnya. Sebetulnya masih dengan data yang sama ya, tapi lebih advance lah ya. Misalnya nih, salah satu alat transportasi yang paling umum digunakan adalah mobil dan bis. Jadi ini sudah merupakan kalimat topik. Kemudian di dalamnya sudah sama tadi ya kalimat pendukung, dan kalimat di akhir ini adalah kalimat kesimpulan ya. Ini sudah bisa menggambarkan kalimat kesimpulan. Ini sudah lebih baik dari contoh yang pertama tadi ya. Nah, namun kalau kita lihat lebih lanjut, di sini nanti apakah memang tadi ya kalimat topik adalah kalimat yang menggambarkan isi paragraf secara garis besar ya. Kalau kita lihat yang paling umum digunakan adalah mobil dan bis. Kalau yang paling umum harusnya ada data tentang banyak orang yang menggunakan mobil dan bis ya. Kalau di sini tidak ada data itu. Jadi tidak ada data untuk menerangkan, untuk mendukung kalimat yang paling umum, ya.
Jadi sebetulnya sudah ada kalimat topik dan kalimat kesimpulan, namun kalimat topik tersebut belum terlalu tepat. Kemudian kalau kita lihat kalimat kesimpulan, namun dalam hal akses semua area, mobil lebih dirasakan nyaman dibandingkan bis sebagai sarana publik. Ya, sini sudah mulai ada perbandingan, tapi lebih nyaman. Jadi tidak mendukung kalimat topik yang paling umum. Kemudian lanjut. Nah, ini contoh ketiga. Dari sini kalian bisa sudah jelas sekali terlihat bahwa ini lebih baik dari contoh 1 dan contoh 2. Namun sebelum dibahas, akan kita lihat dulu bagaimana sih level berpikir dalam telaah kritis ya. Level berpikir itu ada kemampuan menganalisis, sintesis, dan mengevaluasi. Nah, ini jadi analisis, nanti kita akan bahas di sini misalnya kemampuan menganalisa, mengurutkan, misalnya mengklasifikasi. Tadi kan ada bis dan mobil ya, jadi di situ di dalam data tersebut ada kita bisa mengklasifikasi, oh dia membicarakan tentang bahan bakar, dia membicarakan tentang jumlah penumpang, dia juga membicarakan tentang, jadi itu kemampuan mengklasifikasi. Kemudian membandingkan tadi juga sudah ada di kalimat yang contoh kedua ya. Nah, sekarang kita bahas yang nomor 3 ya. Ya, contoh ketiga, ini kita akan latihan menemukan kalimat topik, kalimat pendukung, dan kesimpulan. Kemudian kita juga menentukan level berpikir tadi ya. Nah, dalam contoh 3, bisa di-pause dulu untuk teman-teman yang mau kira-kira nih, apa saja nih, masuk ke level berpikir seperti apa, kemudian bisa menemukan topiknya di mana ya. Ya, jadi misalnya ini adalah kalimat topik yang kalimat pertama ya. Kalian bisa lihat di sini sudah ada perbandingan ya dengan kata-kata lebih efektif. Bis lebih efektif dibandingkan mobil. Berarti itu sudah level di kemampuan menganalisa ya. Jadi sudah ada perbandingan. Coba kita lihat yang sebelumnya, membandingkan ya. Di sini bisa menganalisis ya, membandingkan. Nah, kemudian di sini di dalamnya dia sudah membuat kalimat pendukung ya. Apa sih alasan bahwa bis itu lebih baik, lebih efektif dibandingkan dengan mobil? Jadi kalimat pendukungnya di sini bahwa bis menjamin penghematan bahan bakar, kemudian standar keselamatan, kemudian aksesnya banyak gitu. Nah, ini mendukung si kalimat topik. Kemudian di sini di akhir paragraf terdapat kalimat kesimpulan. Menimbang keunggulan di atas dan menimbang potensi pengembangan transportasi, pengembangan sistem transportasi bis sangat penting dilaksanakan dibandingkan dengan sistem transportasi pribadi. Ya, ini sudah masuk ke kalimat kesimpulan di mana dia juga memberikan argumentasi dan berusaha meyakinkan. Ini sudah level evaluasi ya, meyakinkan bahwa ini sangat penting gitu. Jadi ini sudah masuk ke level evaluasi. Kemudian lanjut. Nah, bagaimana dengan contoh dari kesehatan ya? Kita masuk ke contoh kesehatan. Ini kalau kita lihat kalimat topik ya, kalimat topik di sini nanti kalau kalian perhatikan ini di sini ada langsung referensi juga bisa ya. Jadi kalimat topik bisa berasal dari kalimat referensi. Nanti di dalamnya keseluruhan isi paragraf tersebut menjelaskan tentang topik ini. Ya, tentang apa yang ditemukan, apa yang dilaporkan oleh WHO ya. Jadi misalnya laporan YTS 2014, Indonesia menunjukkan signifikannya masalah penggunaan rokok pada remaja dan umur 13-15 tahun. Ya, bagi teman-teman yang mau menelaah
paragraf ini dipersilakan mem-pause dulu YouTube-nya, kemudian kita mulai lagi. Laporan ini adalah kalimat topik di mana si penulis berusaha memaparkan bahwa penggunaan rokok itu signifikan. Jadi ini kalimat topik. Apakah didukung oleh datanya? Kita baca di sini disebutkan 20% remaja merokok, 3 dari 5 remaja terpapar asap rokok, dan sebagainya ya. Nah, ini sudah mendukung kalimat topik yang sudah disampaikan tadi ya, ditulis. Kemudian kalimat akhirnya, kalimat kesimpulan, namun dengan demikian angka ini masih terbilang mengkhawatirkan. Tadi kita ngomongin masalah angka kan ya, signifikan ya. Di akhir juga masih membicarakan satu ide yang sama. Jadi misalnya idenya adalah masih sama. Jadi tentang tingginya penggunaan rokok ya pada remaja. Nah, kalimat ini juga bisa sebagai penyambung ke paragraf berikutnya. Kalau kita lihat, ini tadi saya tuliskan kembali tentang paragraf sebelumnya, di akhir kalimatnya seperti ini, kemudian masuk ke kalimat topik berikutnya ya. Misalnya mau membicarakan masuk ke Provinsi Jawa Barat. Nah, tadi kan membicarakan tentang Indonesia ya. Nah, ini Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi yang perlu diperhatikan dalam hal perilaku merokok pada anak dan remaja. Kalau misalnya kita lihat dari kalimat sebelumnya, ini kan ini kan membicarakan tentang kekhawatiran ya. Nah, di kalimat ini ada kata kunci lainnya, yaitu perlu diperhatikan. Itu flow-nya, jadi mengalir ya, paragrafnya mengalir. Karena masih sambung dari paragraf sebelumnya ke paragraf berikutnya. Kemudian kalau kita lihat balik ke kalimat topik ya, kalimat topiknya ini tentang perlu diperhatikan dalam hal perilaku merokok anak remaja. Kenapa perlu diperhatikan? Nah, ini disampaikan di dalam kalimat-kalimat pendukung, ya, bahwa misalnya ini datanya belum tentu betul ya, ini hanya contoh data BPS bahwa Jawa Barat tuh provinsi yang terbesar di Indonesia dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Kemudian dari populasi yang terbesar di Indonesia itu banyak usia produktif gitu. Walaupun kemudian setelah itu dari hasil Riskesdas, tambah lagi dari hasil Riskesdas banyak sekali anak-anak usia 10 tahun ke atas itu yang merokok ya. Nah, tapi kan dari data ini kan belum ada keterangan anak 13 sampai 15 tahun ya. Jadi kesimpulannya di sini dibuat walaupun belum diketahui secara persis prevalensi merokok remaja usia 13 sampai 15 tahun, data-data di atas menunjukkan besarnya resiko remaja di Jawa Barat merokok gitu ya. Karena apa? Jadi di sini ada si penulis bisa menilai bahwa ini ada resikonya karena populasi paling besar, kemudian usia remaja paling besar, kemudian ternyata anak yang merokok mulai dari 10 tahun ke atas juga besar. Jadi otomatis kemungkinan besar anak remaja usia 13 sampai 15 tahun juga besar di provinsi tersebut. Ya, sekian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.